Nah, Mbak, ini motif-motif klasik ya, Mbak ya? G. Antara lain apa ini? Ini namanya motif Wahyu Temurun. Wahyu Temurun. Ini Punya sido makna filosofi, biasanya dipakai untuk Kalau sido AC seperti ini biasanya dipakai untuk nikah, nikah. pernikahan, dipakai oleh pengantinnya. Kalau Wahyu Temurun, Wahyu Temurun ini juga biasanya kalau nggak 7 bulanan, mm-mm. nanti juga pengantin itu kadang memakai juga Wahyu Temurun. Jadi ini motif-motif klasik dan semua punya makna filosofi ya. Iya, hampir Di semua. ritual adat perayaan adat Jawa ya. G. Ini apa ini? Kalau ini cuiri. Cuwiri ya. Cuiri. Biasa dipakai untuk Cuiri ini biasanya dipakai oleh orang tua, Orang tua, ya? simbahnya. Nah, simbah-simbah zaman dulu sembah zaman dulu. biasanya pakai motif cuiri. Ya, selain mahasiswa yang membatik, ini juga ada keluarga yang membatik juga, belajar membatik. Pak, ini dari mana, Pak? Kami dari Jogja, Jogja sendiri, Pak ya. Iya. Jogjanya mana, Pak? Bantul paling utara dari Soragan. Oh, Soragan. Berbatasan dengan kota Jogja ya, Pak ya. Ya, kota Jogja dengan Ini Sleman. membawa siapa aja nih? Ini ada Beno, Heeh. sekolah di Sekolah Musik Jogja, SMM Jogja. Oh, gitu. Iya. Ini batik baru kali ini. Om batik, Mas. Mas Beno baru kali ini. Baru gini. Gimana nih? Netes-netes nggak ini? Iya, satu sekali di sini. Oh, iya. Baru nyanting ini. Iya, ini musisi Pak ya. Musisi gitar. Musisi gitar ya. Calon musisi gitar karena sekolah di sekolah musik ya Pak ya. Nah, ini belajar batik karena kebetulan juga hari batik ya, tanggal 2 Oktober ya. Besok, Pak. Besok ya. Mendukung kita, Pak. Motifnya apa ini, Mas? Apa ini? Motifnya apa? Bunga ya. Motif itu ada kombinasi. Nah, ini pembatiknya nih. Kombinasi udan liris sama bunga-bunga itu, Pak. Udan Yang- liris. Iya, itu yang udan liris yang di situ, Iya. yang di sampingnya itu kan ada motif bunganya. Ini sengaja sudah dibikin sketsa ya. Iya, Pak. Motif ini sengaja dibuat karena paling mudah untuk pemula. Ya enggak, cuman kan itu Hmm. tadi sisa, bukan sisa sih. Ada kan kita yang bikin desain kayak gini kan sudah apa namanya? Ada timnya masing-masing. Ada timnya Jadi kita masing-masing. tuh bikinnya ya dicampur, gak seperti yang kayak gitu aja, di banyak macamnya gitu, Variasi, Pak. iya. Variasi. Bukan berarti yang mudah saja ya. Bukan ya? Bukan. Pengen Karena gambar bunga ya bunga gitu ya. bukan untuk yang mudah, cuman nanti kalau misalkan yang untuk PAUD memang kita sesuaikan dengan anak PAUD. Tapi karena kita itu setiap harinya mendampingi, jadi nanti kalau misalkan dengan motif tersebut agak kesulitan karena kita nggak mungkin akan lepas begitu saja, dan hasil karyanya pasti kita akan ada sentuhan dari pendampingnya. Pendampingnya ya. Iya. Dari pembatik tulis yang ada di sini ya. Iya. Jadi kompornya ini untuk melelehkan lilin batik ini masih menggunakan minyak ya. Iya, masih menggunakan minyak, walaupun sekarang memang minyak sudah agak-agak mahal sih. Kenapa kok masih menggunakan minyak tanah ini? Ya karena kalau kita pakai minyak Gas, listrik ya. nanti nggak akan mungkin toh, karena harus butuh listriknya, nanti nggak akan kuat. Nggak kuat ya? Untuk kalau misalkan ada rombongan yang sampai 300 kan nanti butuhnya kompor juga banyak toh. Jadi kayaknya untuk listrik mungkin nggak cukup, nggak kuat nanti. Nggak kuat, Tapi ya? kalau untuk gas Lebih kita fleksibel memang, ya? Kalau gas itu apa namanya? Apa ya Bu? Kalau untuk yang di rumah mungkin ada sebagian sih. Ya, ini tetap menggunakan minyak walaupun Iya. mahal ya. Iya, sudah agak mahal sekarang Pak. Kalau mahal ya. Nanti Kebanyakan asap. asapnya. Asap ya. Udah ini asap. Jadi ya pilihannya memang masih menggunakan minyak tanah ya. Iya Pak. Nah itu ya. Ya ini ditiup seperti ini karena untuk melancarkan keluarnya lilin. Iya. Jadi sekalian untuk ngetes lancar apa enggaknya. Oke. Ini rapi. Udah ini belum? Udah puas belum? Masih ada yang mau ditambah? Kalau mau ditambah boleh kok deh. Yang kosong-kosong itu dikasih improv apa gitu kan. Tadi sudah lihat di dalamnya. Udah cobain Mas? Ini kasih nama belum? Sudah. Jadi kalau wisatawan datang ke sini akan diajari langsung oleh para pembatik profesional ya. Nah, ini Bu siapa Bu? Bu Nurjana ini ya dan kawan-kawan. Ini bisa datang di mana Bu? Kampung Batik Giriloyo. Kampung Batik Giriloyo ya.
Nah, untuk paket-paketnya Bu, untuk membuat seperti ini? Ada paketan-paketannya, paling terkecil itu 250. Itu nanti bisa kasih kain seperti ini 5. Tapi bagi mereka yang datangnya cuma berdua, bayarnya tetap 250, tapi tetap kita kasih kainnya 5. Ya, Jadi paketan paling terkecil itu segitu. Fasilitas lain? Makan? Makan itu nanti sendiri. Sendiri ya? Kalau misalkan requestnya minta makan, ya kita siapin. Siapin ya? Iya. Jadi 250 per orang? Apanya? Per paket? Per paket batiknya aja. Batiknya aja ya? Belum makannya. Belum makannya ya? Iya. Nah, ini hasilnya bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh ya? Iya. Iya memang sengaja. Kenang-kenangan. Ulangnya itu kalau dari sini sudah keras tuh Mbak, jadi harus ulangnya itu dari sisi sebalik. Ya, ini ada 2 pembatik ya. Sama Bu siapa ini? Saya Widi. Bu Widi. Ngebut ya, karena Ya. sudah terbiasa ya. Ya. Karena memang pekerjaannya ya. Finishing nih Pak. Finishing. Jadi ini anu ya, dandani. Enggak. Biar Narusi. nurusin biar tambah cantik nih ya. Jadi ini proses menuangkan malam atau lilin batik di motif yang sudah dibuat. Ya. Ini harus hati-hati ya. Dan juga ini ya harus serius juga. Iya. Fokus. Terus Kalau mikir utang nggak jadi. untuk biar tetesannya itu nggak jadi. Iya. Oh, kira cuma di sini. Tapi kan kalau jenengan tak Kalau suruh mbaknya makan, kan nanti panas panas. nanti dilempar. Bumbunya kan udah biasa. Nah, Bahaya. Aku juga biasa masak. jadi ini harus fokus. Ya. Nah ini ya. Tuh. Nah ini juga fokus juga tuh. Nah. Ibu pernah batik Bu? Pernah Pak 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Sekarang Di bawa, sini juga. sekarang bawa putra putrinya. Iya. Kalau pelan nanti malah. Ini bikin video. Nah setelah tadi membatik dan proses pewarnaan jadi, ini sekarang ini lagi pada nyari mana tadi batiknya yang di ya dicanting tadi ya. Nah ini yang sangat ya, saking apresiasinya itu rebahan di ini loh ya, di tengah ini ya. Iya. Luar biasa. Dan sudah siap juga. Gimana mantep estetiknya? Iya. Baik guys, ini boleh diminta nggak? Boleh diminta. Boleh itu. Makasih. Ya, ini sudah dikasih nama-namanya. Sudah dikasih nama-namanya ya. Ada identitasnya Pak. Mana tadi, Mas? Jadi lengkap. Saya ujung sana Pak. Ujung sana. Paling akhir tadi kloternya. Ini mana? Ini punya saya, Pak. Mana? Dipegang ya? Dipegang. Pegang. Masih basah. Ceritakan filosofinya dulu. Nah, tuh. Ceritakan filosofinya aja. Tadi dari mana tadi? Dari Padang. Dari Padang. Ya, ini juga ini siapa nih? Ayo dipegang yuk, bareng-bareng yuk. Bareng yuk. Yuk. Iya. Ini dari Lampung. Lampung, Padang. Padang. Mbak Makassar. Nah, itu mana badannya? Enggak diajar. Anjir loncat. Nah, itu ya. Ya kepada EXO-L semuanya, kita membanggakan nama EXO. Anjir itu EXO bener? Iya. Iya anjir. Terus? Iya. Gila. Nah, ini hasil-hasilnya ya. Iya. Ini hasil-hasilnya luar biasa ya. Nah, dia ada kepuasan tersendiri ya. Motifnya nggak sama semua. Puas banget. Beda ya. Beda Pak, kita berbeda-beda tetap Nah, ngomong-ngomong setelah hasilnya jadi, buat apa nanti di rumah? Mau difigura? Mau dipajang. Mau dipajang ya? Tidak, aku mau pakai buat besar-besarnya kayak masker gitu. Kalau naik motor gitu kan. Oh. Iya. Iya. Aku mau ceritain filosofi dari binti ini. Apa itu? Ini kan salah kan? Kita tahu kegagalan itu tidak selamanya gagal buat kita. Ini bisa jadi kesuksesan dari kita. Gitu gak? Sukses yang tertunda. Iya, tapi kayak kalau kita tuh buat kegagalan bisa jadi sukses sebenarnya. Jadi kita terusin aja, jadi makin cantik. Terus di balik filosofi kayu ini apa? Nah, di balik filosofi kayu ini, Itu kayu atau apa? ini adalah bunga mawar. Karena aku orangnya suka bunga mawar, jadi aku buat bunga mawar di kain batikku.
gitu. Oke, sukses ya. Nah, nih. Mana? Udah jadi? Mana? Udah jadi belum? Nggak tahu, aku cari Mbak. Belum ketemu. Ya, ini adalah edisi yang paling ditunggu-tunggu dari hasilnya ini. Daripada dipamerin semua ya. Nah, ini saya masih bersama dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara ya. Yang saat ini mengikuti program Kuliah Merdeka di UGM Daerah Istimewa Yogyakarta ini ya. Nih, nah itu ada tulisan Kampung Batik Giriloyo. Ini mahasiswa mana ini? Aku dari Lampung. Lampung. Nah, dia. Ini edisi yang paling ditunggu-tunggu. Saya berasal dari Nias, tapi kuliah di Medan. Sekarang berada di Yogyakarta UGM. UGM ya. Ah, tuh. Nah, ini dari? Halo, aku dari Manado. Manado. Dari Universitas Samratulangi Manado. Nah, motifnya apa ini? Abstraksi. Abstrak ya. Seneng ya? Iya, senang banget. Seneng banget ini ya. Pengalaman yang luar biasa dari Manado bisa ke sini ke Jogja, belajar hal baru, terutama belajar cara membatik untuk pertama kali. Sukses selalu. Sukses, Mas. Sukses. Nah, ini lagi pada mengeringkan. Nah. Nah, ini lagi diapresiasi oleh teman-temannya. Ya. Tuh. Ya. Karya kami, Pak. Iya. Ini dari mana? Dari Universitas Maliku Saleh Aceh. Aceh. Ini juga dari Unhas. Unhas Makassar ya. Iya. Tuh bagus tuh. Nah. Iya. Keren. Jogja keren. Jogja keren. Dan yang menarik ketika Anda berada di Kampung Batik ini ada jambu-jambu ya yang bisa dipetik ya. Nah, bisa metik jambu gratis ini sini. Iya. Iya. Mana yang petik nih? Manfaat lain dari kain. Iya. Manfaat lain dari Mana nih? batik. Manfaat lain dari batik. Iya. Masuk konten. Iya. Bisa gratis ini ya. Ah. Tuh. Nah. Ya, cari nih. Langsung turun aja gitu. Hasilnya tadi dari Soragan tadi. Nah, ini lagi di foto-foto ini ya. Akhirnya jadi ya. Ini juga Pak, mana Kas? Mana? Tuh, ya, bagus. Nah, yang musisi ya. Dua-dua, tiga-tiga musisi Pak. Musisi semua ya. Iya Pak. Oke, ini bagus nih. Coba di tuh. Ini yang rombongan keluarga dari Soragan ya. Sip. Ya, saat ini saya ada di galeri Kampung Batik Giriloyo dan di sini ada ratusan kain batik yang menjadi koleksi dari para pembatik di Giriloyo ya. Dan ini ada Mbak siapa ini, Mbak? Saya Witi. Witi. Ya. Nah, Mbak ini motif-motif klasik ya, Mbak ya? G. Antara lain apa ini? Ini namanya motif Wahyu Temurun. Wahyu Temurun. Ini Punya situ. makna filosofi biasanya dipakai untuk Kalau sido AC seperti ini biasanya dipakai untuk nikah. Pernikahan dipakai oleh pengantinnya. Kalau Wahyu Temurun? Wahyu Temurun ini juga biasanya kalau nggak 7 bulanan, nanti juga pengantin itu kadang memakai juga Wahyu Temurun. Jadi ini motif-motif klasik dan semua punya makna filosofi ya? Iya, hampir di semua. ritual adat perayaan adat Jawa ya. Oke. Ini apa ini? Kalau ini cuwiri. Cuwiri ya. Cuwiri. Biasa dipakai untuk Cuwiri ini biasanya dipakai oleh orang tua, Orang tua, simbahnya. Nah, simbah-simbah zaman dulu. Simbah zaman dulu. Biasanya pakai motif cuwiri. Cuwiri ya. Yang sebelah sana, Mbak. Nah, ini? Yang ini? Ini motif Sidomukti. Sidomukti. Nah, Ya. Sidomukti itu perlambang orang manusia ini insan kamil ya. Manusia sempurna ya. Manusia sempurna. Ya, biasanya Ini untuk juga apa ini? punya untuk pengantin juga. Jadi filosofinya ini mengharap kepada si pengantin itu biar hidupnya nanti selalu berkecukupan, mukti, mulia seperti itu. Mukti mulia. Jadi insan kamil ya dalam bahasa agama Islam ini ya. Nggih. Menjadi manusia sempurna. Sempurna. Di bawahnya, Pak? Ini motif parang. Parang.
Dan- Ini Sido Mukti, ini Sido Asih, Ya, ini Pak. Sri Kuncoro. Ya. Kalau Sri Kuncoro? Sri Kuncoro ini melambangkan hidupnya selalu makmur, Selalu makmur, berkecukupan. berkecukupan. Dan kalau dipakai yang meninggal biasanya apa? Pada apa? Biasanya serobok. Slobok ya. Ya, Ada nggak di tapi sini? kita tidak Ada di sana. Ada di sana ya. Ya. Slobok ya. Terus yang untuk anak muda biasanya pakai apa? Motif apa? Tambal Pamiluto. Ada di sini. Ada enggak ya? Biasanya motifnya segitiga tapi agak panjang. Agak panjang. Nah, ini ya motif-motifnya. Nah, ini Ternyata. Nah, ini banyak sekali motifnya, ada ratusan motif, dan ini merupakan karya Adiluhung ya, warisan leluhur ya. Oke, tambal Pamiluto ini Kosong ya. Selain itu apa biasanya anak muda yang pakai? kasatrian. Kesatrian yang mana? Sebentar. Iya, karena cukup banyak ya yang Iya. dipajang di sini. Jadi kadang sudah laku. Sudah. Ini Baru juga dijual proses- ya? Dijual. Ini Dijual. baru proses bikin kembali. Bikin kembali. Iya. Jadi ini dijual untuk masyarakat ya. Ini harganya ngomong-ngomong berapa ini ya? Harganya di sini ada dari 500 sampai 2 juta seperempat. Untuk bisa satu ini ya, satu kain ini Oke. butuhkan proses berapa hari ini? Kalau dari awal sampai akhir itu rata-rata 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan ya. Oke, tergantung berapa warna, terus kehalusan dari batik itu sendiri itu juga nanti mempengaruhi lama pengerjaannya. Ya. Makanya harganya mahal karena prosesnya memang rumit ya. Oke. Dan ini prosesnya semuanya adalah proses manual ya. Iya. Dikerjakan manual ya. Tangan. Pakai Handmade. tangan, handmade ya. Nah, seperti ini bisa Anda datang di Kampung Batik Giriloyo yang tidak jauh dari kota Jogja ya. Nah, ini bisa milih sendiri di sini, motif-motif anak muda juga cukup banyak, yang klasik juga banyak. Nah, ini termasuk motif klasik ya, Mbak ya? Iya. Ya, saya masih ada di ini ya, Batik Giriloyo, Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini adalah galerinya untuk memajang hasil karya para pembatik ya yang ada di Giriloyo ini cukup banyak. Pakaian jadi juga ada di sini. Ya, ini batik tulis. Ini juga dari batik tulis karya dari pembatik Giriloyo ya. Yang kain, yang dalam bentuk kain juga banyak sekali. Nah, ini motif-motif yang ngejeleng juga ada ya. Nah, nih ya ada dikombinasi lurik juga di sini. Ya, silakan bisa Anda datang ya di Batik Giriloyo, Imogiri Bantul, dan juga bisa belajar batik secara langsung oleh para pembatik profesional yang ada di sini. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.